ini dan untuk resources sumber daya. Jadi bagaimana Rasulullah ketika ada seorang pemuda luntang lantung pengangguran itu datang kepada Rasulullah, dia mengatakan ini pemuda itu, ya Rasulullah, dia itu harus tidak kalau berhadapan dengan idhofah itu yang pertama harus dibaca apa? Nasroh. Itu mubalik juga harus teliti. Ya Rasulullah, ayyul kasab afdal. Ya Rasulullah, kepada Rasul, ayyul kasab afdal. Usaha nopo sing paling utama. Anak pemuda mengatakan itu dijawab oleh Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah. Amanur rajuli biyadi, yaiku nek ana manungsa wong lanang usaha ikhtiar kelawan tangan diri, wirausaha. Dan kemudian pemuda yang tanya pada Rasulullah itu oleh Rasulullah dititipkan kepada saudara-saudara yang memang sudah berjalan. Jadi dakwah itu hadir, menyertai, membersamai, bukan menghadapi. Anak muda yang pengangguran itu kemudian dikasih solusi, dibersamai, dan kemudian dia dikasih solusi untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika ada anak muda yang nyuntewu dalam tanda kutip kepada ibunya agak kurang berakhlak sedikit. Ketika bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa kami harus hormat, kepada siapa kami harus taat, itu dijawab sampai 3 kali oleh Rasulullah. Ummuka, ummuka, ummuka. Baru kalau itu didahului dengan harfujar ila ummika, 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 summa abika. Kepada ibumu, 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 baru ayahmu. Bukan berarti satu ayah ibunya tidak, bukan. Kalau ibunya tiga nanti harus dicatatkan, kata Pak Ustaz kita, harus dicatatkan. Nah, artinya apa? Penekanan untuk hormat kepada ibu itu ditekankan sampai 3 kali karena memang Rasulullah membersamai anak itu. Coba kita urut lagi Al-Quran dengan minuman keras saja, ya. Minuman keras itu ditegur oleh Allah itu dalam 3 tahap. Dalam 3 tahap. Itu artinya membersamai, bukan menghadapi. Jadi ketika orang Quraisy itu dengan hobi minum, itu ayat yang menegur pertama itu masih landai. La taqrabus shalah wa antum sukar. Kamu jangan mendekat sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kalau tidak sholat itu mabuk masih boleh saat itu. Saat itu. Dan kemudian dalam perjalanan yang agak panjang itu kemudian diakui fihima ifkum kabir wa manafi'un linnas. Di dalamnya ada dosa yang cukup besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Tapi masih dijelaskan data wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Membersamai. Dakwah itu membersamai. Baru kemudian yang ketiga tegas, rizsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Itu adalah kotor dari perbuatan setan, maka jauhilah. Dan saat itu kemudian khamar itu menjadi benar-benar dijauhi. Tapi cukup dibersamai. Dakwah itu membersamai. Hadir. Nah itu yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dakwah membersamai, bukan menghadapi. Maka nyuntewu ada kejadian kayak gini, itu tidak pas itu yang menurut apa? Sosiologi dakwah. Di daerah yang tradisinya kehindu-hinduan, kita datangkan mubalek yang orang Hindu masuk Islam dan kemudian dia apa? Menghantam habis-habisan
tradisi kehindu-hinduan itu, lalu kemudian ketika mubalik Hindu itu pulang, kira-kira yang jadi masalah siapa? Saya bukan panitia yang digerogari karo ini menghadapi, bukan membersamai. Dakwah itu membersamai. Di Jawa juga begitu. Kalau kita ingin jadi dalang, belajarnya nyantrik dulu. Nyantrik itu di sebelahnya dalang, sing milih-milih wayang, sing mau diperangkat. Jadi cantrik itu juga sudah tahu lakonnya. Ketika dalangnya bilang nanti lakonnya ini, itu setelah keluar wayang ini, cantrik itu memilihkan, dipilihkan. Dan dia juga sudah mulai belajar, lakonnya sudah tahu, komunikasinya juga sudah enak, musik juga dia bisa. Kalau kita ingin jadi mubalik, ya, itu membersamai. Awal-awal dulu apa? Yang ikuti kiai kita, ikut. Nah, gawan notasi, itu malik sandale ya. Ya. Atau nyupiri mobilnya, ya. Ya. Tapi kemudian kita aktif, ya, kita menulis, mencatat, kita bikin resume, kita ada di sebelahnya, bukan tidur di mobil. Nah, kalau kita membersamai tapi tidur di mobil, nah, selama 10 tahun itu nyupiri kiai, pantas jadi sopir. Padahal seharusnya setelah 10 tahun itu kiainya waktu itu tidak bisa hadir, itu dia bilang sama panitia nanti yang datang asisten saya. Sini Pak. Dan awal-awal juga belum pantas, tapi dalam perjalanannya itu nanti akan pantas dengan sendiri. Mau dihadir kayak gitu. Kita ingat waktu ada kegiatan pengajian di SMP Muhammadiyah 12, PCM Paciran yang mengadakan. Saat itu mengundang Doktor siapa yang anggota DPR RI yang kabudut itu? Ali Taher Parasong, ya. Pak Ali Taher Parasong yang dulu Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Beliau sendiri menyatakan di atas panggung pengajian itu, beliau mengatakan begini: kami ini lahir di NTT, di desa yang sama sekali tidak diperhitungkan, bahkan mungkin Google saja tidak mencatat. Iya, betul. Kami ini bukan siapa-siapa yang dulu gelepotan di tepi laut, dan kemudian ketika kami kecil dipungut oleh Muhammadiyah, dibawa ke Jakarta, dididik oleh Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah belajar IPM, dan di SMA Muhammadiyah belajar jadi IPM, lalu kemudian kuliah belajar jadi IMM, dan kemudian belajar jadi pemuda Muhammadiyah, dan beliau menjadi sekretaris pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah dan direktur RSI. Beliau terakhir sebelum kabudut itu adalah anggota DPR RI dan rektor sebuah universitas Muhammadiyah di Tangerang. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika dibersamai, disentuh oleh Muhammadiyah. Nah, kita ini sebenarnya apa-apa ada, tinggal kita mengkomunikasikan saja. Di ranting sini ada anak yang tidak bisa sekolah, lalu kemudian diantarkan ke Al-Mizan, ya. Dikomunikasikan dengan pengelola Al-Mizan, didik anak itu. Nanti 9 pulang ke sini akan jadi gak gelem mulai orang sana ke Budo. Aku gak lirik orang. Gak apa-apa, di kota dia juga bermanfaat, kan gak apa-apa, di mana saja bermanfaat. Dakwah itu hijrah, ya hijrah. Bahkan saya menyarankan tidak pulang dia itu, ya. Benar. Ya. Ada anak di Moto, ya, di Kecamatan Moto, nyantri di sebuah pesantren Muhammadiyah di Karangasem, terus berkesempatan belajar di Mesir. Tamat dari Mesir, itu kembali ke kampungnya, Jabal Khotib saja nggak dapat. Kebetulan namanya sama dengan saya.
anak itu datang ke rumah saya bilang, kamu pulang ke Indonesia, jangan pulang ke kampungmu, minimal kamu pulang di kota provinsi atau kota kabupaten. Gimana Pak? Terserah kamu pilih. Sekarang di Jogja dia punya pondok pesantren berkembang. Dakwah itu begini. Membersamai, dibersamai, kita hadir. Sehingga ketika zaman dulu itu objek dakwah kita itu adalah keterbelakangan, kebodohan, dibersamai oleh Muhammadiyah. Apa? Diangkat pendidikan. Ketika kemudian di masa lalu dilihat kesehatannya perlu pendampingan, dibersamai, dibersamai. Orang apapun itu bisa baik, jangan dikira tidak bisa baik. Ada sebuah pengajian besar dulu ketika belum ada listrik, di kampung itu ternyata orang teman-teman dibersamai. Sampai menurut saya ada penjudi yang memang sudah dikenal dia di situ tuh bandar. Sederhana orang menyapa, tokoh-tokoh Muhammadiyah ranting waktu itu menyapa itu cuma sederhana. Dijadikan ke panitia, dikei kita. Terus dia tanya, Pak tugas pulau apa? Sampai ngurusi lampu petromak, sing kira-kira wis menteri-menteri kumpul di sini kasih tak apa kasih yo. Itu bangga luar biasa. Dia menemui dari ujung nyalami orang itu dari panitinya kan. Diakoni itu sudah menjadi bangga luar biasa. Kenapa? Karena kita hadir membersamai. Kalau kita ketemu dia kemudian kita bilang kamu bandar untuk najis, kamu masuk neraka, itu mukabalah kita hadapi dan mereka akan menghadapi dengan kekuatannya. Tapi kalau kita bersamai, mereka kita sapa, kita perlakukan dengan baik, dan kemudian, wah bangga luar biasa ini, jadi kita tegur panitia. Iya, ada kebanggaan panitia. Senajan tugasnya apa? Lampu petro. Manfaat juga. Nah, di daerah-daerah seperti Lamongan ke selatan ini, ya Nyun Sewu. Format dakwah kita, wajah dakwah kita itu adalah wajah dakwah membersamai, kita hadir. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, periode ini kemudian kita juga serius mulai merintis ekonomi itu sebenarnya dalam rangka membersamai. Kita baca Nyun Sewu, tiang niku nih isek enom, wis rumah tangga, tuntutan dojo ya wis mulai. Terus reario rano penggantian kira-kira santun apa bener? Santun apa bener? Boten ngomong sak uwe ae dikane tercocok kok. Ya memang awak kan loro. Nah, orang-orang seperti itu perlu dibersamai. Solusinya apa? Dikasih solusi. Disapa, diajak bareng, dibersamai. Nah, ini yang kemudian dakwah itu membersamai. Rasulullah juga dulu membersamai. Islam turun itu membersamai, bukan menghadapi. Nanti waktunya menghadapi dalam hal tertentu akan saya sampaikan. Kapan kita harus iskaliman au mutsyahidan. Dalam suasana seperti ini itu kita adalah dakwah yang membersamai. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian dalam rangka kita dakwah membersamai ini apa yang kemudian serius untuk kita lakukan? Pertama adalah peneguhan kembali paham keislaman dan paham kemuhammadian kita. Jadi kemudian mubalik dan jamaah-jamaah kita itu kita refresh kembali bagaimana manhaj tarjih. Dan kita kembali kita segarkan manhaj tarjih. Kemudian kita refresh kembali MKCH, mata keyakinan dan cita-cita hidup. Kita refresh kembali 12 langkah. Kita refresh kembali kepribadian Muhammadiyah. Lalu kemudian bagaimana dengan makalah Islam berkemajuan. Dalam kajian-kajian kita
itu kajian kita kemudian tematik yang kemudian bersifat membersamai, menyenangkan dan tidak membosankan, dan itu kita kemas sesuai dengan siapa objek kita dalam konten-konten digital gitu. Jadi ahli-ahli digital ya, majelis tabligh itu harus ada juga. Nanti kalau misalnya ke depan ada di majelis tabligh itu bagaimana ahli-ahli digital dimasukkan, konten-konten digital, konten dakwah digital itu harus masuk. Sebab apa? Sekian persen yang kita bersamai itu adalah anak-anak generasi digital, generasi milenial, yang mereka mungkin tidak suka kumpul-kumpul bareng seperti kita ini, tapi mereka cukup membaca di kamarnya, mereka cukup membaca TikTok pendek-pendek, mereka cukup membaca pesan-pesan di Instagram dan sebagainya,